So the evolution itu terjadi dari hidup. Life happens and love happens. Yang nggak sih, I'm mostly write about cinta. Oh, show you that I love you. Won't you please let me back in your arms. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan musisi yang keren banget, ya. Anak blues. Asik. Namanya Syahrafi, ya. Kalau kalian udah pernah tahu Syahrafi, entah di media sosial, entah di streaming platform, lagunya keren-keren banget. Nah, kebetulan kita pernah latihan bareng ya. Back in the days. Dan kalian mesti nonton karena ini akan menarik banget percakapannya. Kita akan ngomongin, karena gini, kita pertama kali ketemu udah berapa tahun lalu ya? 10 years ago. Jadi saya kurang lebih ngikutin perjalanannya dan menurut saya menarik banget dan bisa kita ambil banyak inspirasi ya. Jadi stay tune sampai habis, oke? I don't need anybody, baby, I'm choosing you. Can't think of anybody, baby, I'm choosing you. Drive a million miles to see how you were made for me now. So brace yourself back to me, alright. Baby, I'm choosing you. Wow. Raf, enak banget lagunya. Makasih. Thank you, Mas. Itu lagu Raffi sendiri kan? Yeah, that's my song. Produce sendiri juga kan? Yes. Wow, that's the latest, judulnya I Choose You, langsung streaming di Spotify. Dan ada banyak lagu lain ya? Ya. Udah 3 album, udah 2 album secara mandiri ya? Secara mandiri. Gokil. Nah itu tuh, karena gini Raf, aku selalu bilang ke teman-teman, kalian jangan tergantung sama orang, ya kan? Lebih baik kulik dan gunakan waktunya untuk benar-benar supaya bisa mandiri. So, Raffi, welcome to the Thank you so much. podcast. Asik. I'm so happy to be here. Oh, I'm so happy to have you, bro. Senang banget sih hari ini Raffi kesini lagi setelah bertahun-tahun dan bisa share sama kita. So, Raf, sebelum kita ngomong lebih lanjut ya, boleh ceritain nggak sih siapa sih Syahrafi dan how did you get here? Alright, hi singers. My name is Syahrafi. I'm so happy to be here. I met Mas Aziz 10 years ago. 10 years ago. I was in high school. Okay. I was in high school. Kayak waktu itu baru mulai started writing, and then I didn't know ini waktu itu, but apparently I was trying to find ways buat delivering my thoughts to other people, which is by singing kan gitu. At times aku cuma tahu aku pengen nyanyi aja gitu. Okay. So I am a singer, songwriter. I play guitar too. Dan sekarang I produce music for myself and for other people juga gitu sih. Keren banget. Nah waktu itu, waktu Raffi latihan sama aku ya? Iya. Terus Raffi mesti kuliah ke Bandung nggak salah? Iya. Kuliah apa waktu itu? Waktu itu aku kuliah di ITB. Waktu itu. Itu mengganggu bermusiknya nggak? If you want honest answer, Gimana tuh? in a way pasti nggak sih? Bukan mengganggu ya, nggak mengganggu, bukan mengganggu. Cuman everything termasuk studi kita, kalau in my case dia requires my full attention aja. Oke. Tapi tetap bisa melanjutkan musiknya. Of course. Apa namanya? Maksudnya ini juga buat teman-teman pasti banyak yang mereka kuliahnya, ya kan. Tapi bukan berarti harus terus. Oh enggak sih. It's just makanya bukan mengganggu. Is not really the right word, but I think kayak dari minggu ke minggu, hari ke hari kita pasti kayak ada hari yang kita fokusnya ke our duty, which is mungkin pada waktu itu kuliah ada hari yang full on fokusnya ke music gitu, which is very natural selama ini bukan our main job, ya nggak sih? Iya. So, Raf, ada satu hal yang menarik juga. Jadi, apa ya? Aku tuh selalu ngerasa setiap penyanyi, setiap musisi tuh evolving ya, berevolusi, oke? Dan itu adalah hal yang natural banget dan sampai kapanpun, sampai kita tua, kita akan terus berevolusi sebagai seniman. Nah, untuk Raffi sendiri gimana? Karena gini, waktu kita masih latihan bareng, cara Raffi nyanyi, cara Raffi main gitar, sama sekarang itu beda. So tell me what the journey was like gitu. Selama, I don't know, 9-10 years. Apa yang terjadi gitu? I think it was just life, Mas. Life happens. Kayak aku mostly I sing because aku mau nyampein apa yang aku tulis sih, honestly. So as
apa yang aku tulis berubah, and apa yang aku rasain berubah, and life happens, and love happens. Ya nggak sih, I mostly write about cinta. Oh. Ya sih. Pernah. Life happens, love happens. I was happy, I was sad, ya kan. Just happy-nya beda-beda, sadnya juga beda-beda. Jadi in general maybe life happens dan akunya it shapes me into a different person. Jadi kayak cara nulisnya mungkin beda dan cara aku nyampeinnya juga, which is in a way kan nyampein kan nyanyinya juga jadi beda because I was trying to nyampein hal yang berbeda. Jadi ya bedanya karena itu sih, because of life happens. Ini menarik ya, ini menarik karena sebetulnya tidak ada satupun tadi poin yang Raffi sampaikan itu mengenai teknik vokal. Yeah. So the evolution itu terjadi dari hidup, dari pengalaman hidup ya. Yes. That's amazing. I think so, and I think makanya kayak aku senang banget waktu itu aku punya kesempatan untuk ketemu Mas Aziz because actually aku sempat cerita mungkin at times aku nggak ngerti, aku cuma pengen bisa nyanyi waktu itu. But actually I think kayak technique wise is just making sure bahwasannya cara kita menyampaikan tuh nggak menghalangi apa yang kita coba mau sampaikan gitu loh. So I think the technique is just something that we need to work on supaya deliver kita nggak ada yang terhambat gitu loh. Bener banget, aku setuju banget. Aku selalu bilang ke teman-teman juga bahwa teknik, entah itu teknik main gitar, teknik vokal itu cuma untuk mensupport your creativity. Exactly. Dan creativity datang dari pengalaman hidup, ya nggak sih? Nah kalau Raffi sendiri ya, ini ngomongin tentang musiknya Syah Raffi gitu. Musiknya Syah Raffi itu terinfluence kah oleh siapa gitu? Of course, aku seneng banget John Mayer. Maybe you know from the get go, from the beginning, aku cinta sekali sama John Mayer and the way he writes, the way he plays guitar. Aku seneng banget sama John Mayer. I love him. And then belakangan ini aku suka banget Tom Misch. Tom Misch. And Lau Flaney, because kayak waktu aku mulai producing kan something yang kayak jauh banget di atas sana dulu buat aku at least. Tapi because of those guys, kayak mereka bikin everything with electronic music, which is accessible banget buat aku mulai sendiri waktu itu. Oke, kita ngomongin soal producing ya. Karena kita kalau ngomong songwriter, pemain gitar, penyanyi gitu. Producing tuh menurut Raffi, produce musik ya, bikin musik gitu. Sesuatu yang comes naturally atau sesuatu yang susah banget untuk get into the producing gitu? I think kayak terkadang ya, tadi kita juga sempat ngomong off camera, right now kayak informasi tuh banyak banget. Kita overwhelmed dengan information, kayak orang bilang kayak harus itu gini, harus itu gitu. Padahal kayak I do think, ini my personal opinion, producing is just salah satu proses dari kita, yaitu nyampein apa yang kita mau sampein gitu. So producing is just memusikalisasi apa yang ada di pikiran kita gitu. It can be very simple or it can be very complicated. Depends on what you want. Nih lagunya Raffi enak-enak banget semuanya ya. Termasuk ada yang duet bareng Uap Widya juga keren banget, judulnya Closer. Nah sekarang aku pengen ngomongin hal teknis dikit nih Raffi. Gimana sih proses Raffi dari nulis lagu, lirik sampai hasil final siap rilis tuh prosesnya gimana gitu? Mungkin maksudnya gimana buat biar teman-teman tuh aku tahu di sini teman-teman banyak yang overwhelmed kayak gimana caranya gue bikin lagu dari awal sampai rilis gitu. Bisa cerita nggak sih buat kita? So I mostly at least sampai sekarang ya aku masih menulis karena ada something yang bothers me so much, kayak atau bukan bothers me deh, kayak ada sesuatu yang aku rasain yang aku nggak bisa keluarin dari sini dan dari sini, and it keeps on going. Entah aku seneng berarti aku seneng banget, atau aku sedih berarti aku sedih banget, and I need to get it out of my system gitu loh. So because ada thoughts ini kayak berulang-ulang kali aku mesti ngapain ya? I write about it gitu loh. Jadi kayak first workflow-nya gitu sih biasanya. Jadi kayak I write about it untuk ngeluarin, at least untuk aku buat decompose gitu. And after that, sebenarnya ya I started producing dengan mindset yang tadi, bahwa kayak semua bunyi-bunyian yang aku taruh di situ, every single layers, every single sounds itu cuman buat mengenhance atau mendeliver apa yang aku pikirin di awal sih, jadi gitu. And after that, ya standard kita masuk ke mixing, mastering, and then itu udah masalah teknis but basically
every sound, everything, how the song naik dan turun is just to support and preserve the thoughts yang ada di sini sih gitu. So if you guys kayak what is producing, actually producing is just media penengah antara between your thoughts and the listeners gitu. So it's actually a very important process. Gak mesti ribet sih, cuman it is important karena itu menentukan apakah si original idea and thoughts-nya nyampe atau enggak gitu kan. Kalau kita ngomong tadi, Raffi bilang, berangkat dari sesuatu yang ada yang mengganggu pikiran gitu. Tapi pernah nggak sih kayak begitu ada mengganggu pikiran, terus nyoba menuangkan gitu ya, terus stuck? Oh iya, of course. Nah biasanya apa yang Raffi lakukan kalau stuck? I take my time sih biasanya. Jadi kayak kita mengizinkan aja. Iya, jadi kayak kita nggak. Aku paksain gitu loh kalau misalnya kayak you have to it is kayaknya sih sense of buat nulis kayak something kita mesti latih gitu. That's a good point. Jadi kayak kita mesti kayak pancing terus kita buat kayak ayo dong gitu kan. And over the time it will be kayak automatic. Tapi kayak and I think kayak waktu itu kayak aku banyak kerjain my recording sama Kamga. He directs almost semua lagu-lagu yang aku keluarin. And then he said something yang I really like. Dia bilang kayak in order for us to write atau kayak if you have your favorite songs, belum tentu kita pengen nulis lagu itu karena in order for you to write those songs kita mesti ada di suatu tempat yang nggak selalu kita mau gitu. And if you like a breakup song yang segitu sedihnya, berarti orang itu lagi sedih banget gitu dan kita belum tentu mau ada di tempat itu buat kita bisa nulis lagu itu gitu. Kebayang nggak sih? Oke, kebayang. Kalau gitu apa so far nih dari 2 album dan single-single yang udah Raffi keluarin, yang Raffi ngerasa damn nih nusuk banget? I am a very hopeless romantic person. Yeah. And then tahun 2023 I released a song judulnya Love Me Honestly. Love Me Honestly, Honestly, that song. Yeah. Oh, this one. Okay. It probably that is my favorite song dari semua yang aku pernah bikin because it's kalau kalian dengar lagunya it filled with kayak everything that I hope would happen to me tapi belum kejadian. In terms of life and love. Itu real life story, maksudnya kayak kejadian sesungguhnya. Jadi kayak if you listen to the lyrics, kayak we could be good together, baby, we are right together, and kayak ada liriknya kayak love me all of the time, all that I need is for you to take me wherever you go, I wanna go because I wanna grow and evolve together with that one person gitu sih. So I think kayak humans kayak kita sering banget bohong ya. I mean di social media it's probably semuanya kan kita bisa pilih. Kita bikin. Iya kan kita bikin. Tapi kayak writing, I think it would be very hard to lie gitu. Iya. Or if you are lying, it's more or less susah sekali buat jadi tulisan yang bagus. Iya. Oke. Bunyiin dikit dong. Love Me Honestly. Ini single bisa dengerin juga di Spotify. Ya ini katanya lagu yang deep banget buat Raffi ya. I think so ya. Iya, oke. Kita denger yuk dikit. Love me all of the time, all that I need is you to take me wherever you go. I wanna go. Nobody else love you like I do. Whatever you want, baby, I do too. Baby, love me. All that I need is for you to love me honestly. Wow. Saya aja singers ya, udah umur segini masih bisa merasakan sisi tadi apa hopeless romantic ya. Oke, keren banget lagunya, enak banget. Love Me Honestly. So tell me, kenapa kamu lebih nyaman bikin lagu dalam bahasa Inggris? Ini kan bahasa Indonesia semua ya. Iya. Mungkin di 2 album awal-awal gitu ya. Tapi akhir-akhir ini semua lagunya bahasa Inggris. Iya. Dan apakah yang akan ke depan bahasa Inggris juga? Atau? Iya. Oke, kenapa? Ini juga mungkin banyak dari teman-teman. Pertama, kenapa? Kedua, apakah ada kayak concern, aduh nanti kalau lagu ke bahasa Inggris di market Indonesia ntar nggak perform, apa gimana tuh? Ya, awalnya sih niatnya
kayak with the evolution of kayak information and everything, kita sekarang dengan music digital dan gak ada boundaries. I want everybody to understand what I'm saying, terlepas mereka di mana aja. And then the second one is honestly buat aku it's a little bit more natural aja to write in English. Aku juga nggak tahu sih kenapa, honestly. Oke, tapi it feels right. It feels right, iya. Itu aja sih, kayak I want everybody to understand what I'm saying. Dan for me it feels more natural aja. Oke, dan nggak ada kekhawatiran kayak aduh nanti. Zaman sekarang kayak kalau kita lihat di Spotify lagu-lagu Indonesia juga. Honestly, pasti kekhawatiran sih ada, and pasti mungkin if we're talking about market mungkin nggak tahu ya benar apa nggak, tapi maybe it's not as mass as an bahasa song, tapi kayak it depends on how you want to deliver your stuff juga nggak sih, and how you want to serve that to the listeners juga. Jadi kayak semuanya kan I think kayak balik lagi ya, musik kan zaman sekarang kayak konsumsinya sangat terstruktur dan disajikan dengan ya dibuat gitu ya, jadi kayak it's a matter of gimana kita ngasihnya juga sih. Benar. Bahkan kayak sekarang lagu bahasa Jawa, lagu bahasa Ambon itu juga menjadi mainstream gitu loh. And it all comes back to kitanya juga sih, dan kamunya juga as the singer, kayak sebenarnya your message kita ngerasanya akan the best disajikan dengan seperti apa, and for me it's this way gitu sih. So it all comes back to I think kenapa balik lagi aku mungkin dulu nggak ngerti ini ya, but it all comes back ke apa yang ada di kepala dan sininya kita sih, kita mau nyampe. Jadi kita jujur aja gitu ya. I think so, ya. Jujur aja sama apa yang mau kita Because buat. Musician, songwriter, penyanyi banyak banget sekarang ya. Jadi kayak the only way is for me to kayak spesifikkan lagi sebenarnya yang mau aku sampein tuh apa sih gitu. Itu menarik ya, Raf. Soalnya gini, yang tadi Raffi bilang poin mengenai karena penyanyi banyak ya nggak sih? But I think Syah Raffi stand out karena kamu punya kayak your own thing gitu. You write your own music, ya kan? The way you sing juga, you have your own character. Nah, aku boleh loncat sedikit nggak sekarang? I want to talk about the guitar karena salah satu ciri khasnya Syah Raffi adalah Syah Raffi itu seorang gitaris. So pertama kali belajar gitar dari umur berapa? Umur probably SD. Aku masuk sekolah musik namanya Farabi dulu. Itu langsung belajar gitar? Iya. Bukan belajar vokal, bukan? Bukan. Jadi Raffi pertama kali belajar gitar dulu, baru nyanyi abis itu? I sing because I have a song gitu sih. Oh, jadi pertama kali belajar gitar, terus pengen bikin lagu? Jadi waktu itu ceritanya Mas Bontat yang nyuruh aku, kamu kalau main gitar lagu bagus, kamu mesti bisa nulis lagu gitu. Mas Bontot bilang gitu? Iya. Buat yang nggak tahu, Mas Bontot tuh Mas Tohpati ya. Buat yang nggak tahu. Jadi Mas Bontot bilang? Mas Bontot nge-PR-in aku gitu. Jadi kayak, kamu mau main gitar lagu bagus, kamu mesti bisa nulis lagu, Raffi gitu. Maybe kayak he was thinking buat aku nulis lagu gitar kali ya. Mungkin awalnya gitu. Terus kayak minggu depannya aku ke dia, aku bilang aku punya lagu, tapi aku punya lagu, ternyata aku nulis gitu. Wow. Awalnya gitu. Oke, berarti sebenarnya kayak kamu udah terbiasa bahwa dalam bermusik tuh proses menulis lagu sendiri adalah it's a natural process of being a musician gitu ya. Musician, yes. Oke. So yang tadi juga ini masih mengenai gitar ya, yang aku pengen nanya. Ini gitar apa, Raf? Keren banget, keren gila. Coba kasih tunjuk ke kamera deh. This is a very special guitar for me. This is a maybe late 70s to early 80s wow. Gibson ES 335. Jadi kayak hollow body. Gitu sih. Bentuknya keren banget. Yeah, I mean it sounds nice here to me, and I think aku dulu balik lagi ya, mungkin aku dulu nggak ngerti ini, but every note and every bunyi, dan bunyinya seperti apa yang comes out of this is just one of the way buat ngasih dengar apa yang kita pikirin. Ternyata gitu sih kayaknya. Jadi, kamu bukannya dulu anak strat ya? Iya. Because I was so into John Mayer juga kan. It's just that ternyata ya gitu sih, ternyata aku kan dulu I wanna play guitar gitu kan. Habis itu aku nggak tahu itu sebenarnya ngapain gitu. Makanya tadi kayak aku balik lagi kayak kalau mas tanya kayak this 10 years aku ngapain aja, I was kayak
aku mencoba untuk mencari tahu sebenarnya ini tuh apa ya gitu, dan aku tuh lagi ngapain ya gitu. Ternyata it's just communicating apa yang kita pikirin sih sebenarnya gitu. And kayak bunyi mungkin on some songs itu paling nyampe with a strat. On some songs mungkin this represents the idea better. Jadi kalau Syah Raffi manggung full set bawa berapa gitar biasanya? Enggak sih, enggak banyak. Tapi it depends on, balik lagi mungkin it depends on the song juga. Kayak ya nggak sih, kayak ini surf bass kayak paling nyampe kayaknya pakai apa ya gitu. Oke, menarik. Ini mungkin banyak juga pertanyaan teman-teman ya yang mereka pengen banget bisa main gitar sambil ngiringin diri sendiri. Waktu pertama-tama nyanyi terus sambil main gitar tuh kesulitannya gimana, dan gimana cara Raffi mengatasi main gitar sambil nyanyi? Mungkin bisa share, ini masalah teknis sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, I think this is important karena banyak teman-teman yang pengen juga kayak gitu. I think kayak malah awal-awal tuh be honest aku nggak gitu kesulitan karena aku nggak terlalu mikirin gitu Mas. Oh gitu. Jadi mungkin the 10 years karena ya balik lagi kan tadi kayak there will during my journey ya, atau maybe during your journey there will be a lot of people yang mungkin nggak kenal kamu banget atau nggak kenal aku banget. They will tell you all sort of things yang kayak harus segini. Kayaknya kurang gini deh, terus kayak harus segini. But at the end of the day yang paling ngerti kita mau ngapain dan what are we trying to do itu kan kita sendiri ya. Benar. Jadi kayak belakangan ini aku berasa aku kebanyakan mikir sih. Jadi kayak waktu itu mungkin sulit apa enggak, waktu itu when I started out nggak sulit sih Mas, to be honest, karena I'm not really thinking about anything gitu. I'm just singing my songs and playing guitar. It was actually fun. Oke. Ini yang aku tangkap ya dari karena kan kita terakhir ketemu udah 9 tahun yang lalu ya. Ini mungkin aku akan terdengar seperti om-om banget. But kayak aku ngerasa perkembangan seorang Syah Raffi dari anak SMA menjadi musisi yang sekarang ini, kayak you've been through a lot of things gitu yang bisa bikin kayak, karena kita dulu ngobrol nggak kayak gini ya guys ya, kita ini ada banyak hal-hal deep nih yang bisa terjadi ya, mungkin you've been through a lot ya. So probably can you tell us gitu ya, ini mungkin part of the creative process of being an artist gitu. What's your lowest dalam hidupnya Raffi sebagai itu in terms of music ya? What's your lowest sih waktu itu? Titik terendahnya Raffi gitu. I think it's just merasakan bahwasannya aku makin jauh dari apa yang aku pengen lakuin gitu. Tell me more. What do you mean? I mean kayak I wanna play my stuff and sing my stuff ya kan. Itu that's very simple. Kayak I want people to listen to my thoughts through my songs gitu, dan aku ngerasa I was getting further from it because ya gitu, aku kebanyakan mikir and all of the things yang aku mencoba lakuin kok kenapa ini nggak kedengeran makin bagus ya, why I couldn't sing better, why singing kayak at times kayak malah jadi kayak something yang very unnatural, very hard to do, kayak why am I straying and being further away dari apa yang mau aku lakuin gitu. It's very nggak enak rasanya. How did you overcome that kalau gitu? By listening to the right stuff, maybe by kayak balik lagi kayak looking back at dulu aku gimana, mungkin gitu, and mencoba untuk mikirin yang nggak mikirin yang nggak perlu aku pikirin. Basically getting back to the craft sih, kayak yang tadi aku cerita sama Mas, kayak really figuring out myself sebenarnya apa yang aku mau sampaikan dan gimana aku mau nyampeinnya gitu sih. Oke. Itu titik terendah dalam bermusik ya? I think so, kayak merasa kayak semuanya nggak workout dan semua kerja keras yang dilakuin kok nggak ada positive impact ya mungkin. What about now? Kayak sekarang kan dengan semua lagu-lagu yang udah Raffi keluarin, gimana menyikapi? Pernah nggak kayak saya misalkan lagu I Choose You gitu, you have target atau apa gitu gak sih? My target is for people to understand dan merasakan apa yang lagu yang mencoba untuk kasih sih gitu. Because for me kayak yang works itu when people actually resonate with the song, when people knows ini sebenarnya apa, that's usually convert ke streams, ke manggung, ke perform. If I go the other way, kayak mencoba untuk kayaknya market lagi gimana ya gitu, kayak usually
it never work out for me. Jadi kayak the more I try to be original, to put out apa yang sebenarnya aku ada di kepala aku dan apa yang aku coba sampaikan, biasanya sih lebih workout. Jadi bukan mikirin ini harus laku, ini market berapa kali stream, berapa kali play, bukan itu. Mungkin orang lain, for other musicians or other songwriters, mungkin it works, but for me sayangnya it didn't work sih. Oke. Tapi itu penting sih, karena itu pun yang aku juga sering sampaikan ke orang gitu, kayak kalau kita fokusnya solely on the number of streams, the number of plays gitu, ya nggak akan rasanya nggak akan fulfilling gitu bermusik ya. Nah, oke, Raf, sekarang gini, tadi Raffi udah mention soal market ya. Kita boleh agak lompat dikit nih sekarang ke masalah musik. I mean, you're an independent musician, right? So that means bisnis adalah bagian dari your music. Mau nggak mau ya? Iya dong. Mau nggak mau? Oke, so hal pertama nih, what do you think about kemampuan AI sekarang? Musik. Kayak kemarin Raffi sempat lihat konten aku. Iya. What do you think about that? Sebenarnya balik lagi yang kita tadi bahas, I think kayak music sebenarnya, aku suka banget dengerin Tomesh kan, and di albumnya dia Geography ada kayak di intronya gitu ada suaranya Roy Hargrove. Dia kayak main alat tiup ya kan. Dia bilang art is a reflection of the society. Music is a reflection of the society. So sebenarnya kayak kita selalu menceritakan apa yang kita rasakan sih, and AI cannot do that. Dengan teknologi itu tidak mengganggu maybe it disrupts something, kayak in a way kayak consumable music yang kita dengerin mungkin di lobby atau kayak yang nggak butuh human touch, mungkin itu akan terganggu karena AI kan mungkin bisa bikin, dan kayak kayaknya kalau nggak salah di China udah kayak semua musik-musik yang kayak buat di lobby gitu-gitu udah AI yang bikin. Jadi maybe in some ways it will disturb kita as a musician, but I think songs and writing itu selalu butuh human touch. I cannot do that. I agree with you. Sekarang masih mengenai music business ya, Raf. Again, you're an independent musician, so bisnis adalah part of your craft, part of your daily life as a musician gitu. Aku juga pengen bilang ke teman-teman kayak jangan masuk ke musik kalau kamu nggak siap untuk deal with the business side of it. Artinya kayak gitu. Kalau menurut Raffi gimana? Maksudnya kayak gimana cara berpikirnya Raffi atau strategi Raffi gitu as an independent artist untuk ngurusin soal marketing, untuk ngurusin soal your brand gitu. Gimana? I think kayak it depends on, I think business akan mengikuti dengan seiring perjalanan kita, skala bisnis kita akan kayak grow as we grow as a musician, as a songwriter, as an artist. Jadi kayak at first I would say probably it's a good idea to just put out, keluarin aja apa yang kita mau. Jadi jangan terlalu overthinking dulu. Awalnya. Awalnya. It's probably a good idea to just, if you have something to say, then just say it aja. Gitu. You know what I love dari tadi yang takut dari Raffi adalah if you have something to say, Kenapa buat aku tuh poin penting banget karena ya kalau kita bermusik hanya untuk jualan, hanya untuk bikin kita terkenal, kayak nggak ada isinya, ngerti nggak? But if you have something to say ya, Raffi, I think so. Then it becomes meaningful dan fulfilling juga buat kita yang ngelakuin. Iya, I think so. Tapi kan itu kan mungkin kan happens to my case ya, dan apa yang aku lewatin, I don't know, mungkin orang lain berbeda, kita nggak tahu. Tapi if you ask me about what is everything yang aku coba lakuin, is I'm trying to share something yang I have to say gitu. Iya sih. I love it. Oke. Terus pertama-tamanya maybe just ya gitu sih, just if you have something to say, then just put it out aja, titik gitu. And as time goes by, as we grow into better songwriter, better singer, better everything, the business will hopefully follow dan makin lama semakin besar, seperti dengan ya kitanya juga semakin besar, hopefully gitu. Yes, that's really cool.
Oke, Raf, kita ngejam lagi yuk satu lagu sebelum kita close it ya. Okay. Let's do. Tadi mau. I want to sing that song. Really? Yeah. This is a very special song buat aku. Because this is the first song yang you gave me a listen. Nice. Kalau kita nyanyi berdua gimana? Iya dong. Harus dong. Raffi ngambil bagian mana? Verse 1? Iya, boleh. Terus aku verse 2? Iya. Terus kita nyanyi the chorus together. Right. 1, 2, 3, 4. When I had you to myself, I didn't want you around. Those pretty faces always make you stand out in a crowd. But someone picked you from the bunch when glass was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Ooh, baby, give me one more chance. Show you that I love you. Won't you please let me back in your arms? Too darling, I was blind to let you go. Let you go, baby. Now I see you back in his arms. I want you back. Oh, trying to live without your love is one more sleepless night. Oh yeah, well, let me show you, girl, that I'm wrong from right. Yeah, every street you walk on, I leave these stains on the ground. Following the girl, I didn't even wanna run. Oh, let me tell you now. Ooh, baby, give me one more chance. Show you that I love you. Won't you please let me back in your arms? Too darling, I was blind to let you go. Let you go, baby. Now I see you back in his arms. I want you back. Yes, I do now. I want you back. Ooh, ooh, baby. Ooh, yeah. I want you back. I want you back. Na 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 na. Yeah. Raffi, thank you banget. Aku yang thank you. Udah mampir ke Indra Vlog Studio dan ngobrol-ngobrol dan sharing your journey. This is very, menurut aku keren banget karena ya Syah Raffi adalah contoh sosok musisi yang selama ini I preach to a lot of people. No, seriously man, kayak nulis lagu sendiri, play your own instrument, produce your own music, jangan nunggu orang, jangan tergantung sama orang. And ya Syah Raffi adalah sosok yang benar-benar menjalani itu semua gitu loh. I'm really proud of you and I love your music, keren-keren banget. So what's coming up next nih? Kasih tahu buat teman-teman. I have an album coming up with for this year. Yeah. Berapa lagu? 8 songs, bro. Lagu sendiri semua? Yeah, my own songs, and I produce all of it. And yeah, there's a couple of music production works too for other artists yang hopefully will come out this year. So yeah. Jadi selain produce musik sendiri, produce orang lain juga? That's really cool. Yeah, thank you mas. Okay, so again, Syah Raffi, keren banget. Thank you so much, Syah Raffi udah share sama kita. Kita perlu ngomong satu hal sama-sama bareng-bareng ya, yaitu bebaskan suaramu. Yes. Oke? I'm very excited. Okay. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye.